salam kebajikan. Salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita sudah memasuki modul 3, ya, modul terakhir untuk besok di topik 3, ya. Bapak Ibu mungkin bisa sharing kendala yang Bapak Ibu hadapi. eh, Mungkin di modul 3 atau modul-modul sebelumnya, tidak masalah, kita berbagi dulu kendalanya apa. Karena dari kesepakatan yang kita sepakati waktu, berarti kesepakatan untuk paling lambat itu kan minggu kemarin, gitu. Ternyata eh, ada yang masih belum mengumpulkan tugas seperti itu. Monggo sharing kendalanya apa, karena ini akan menjadi bahan refleksi untuk kementerian saat melakukan kegiatan BIMTEK Pendidikan Inklusi. Monggo yang akan sharing, saya persilahkan. Oke, Ibu Ari, monggo Ibu Ari. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, kendala tentunya karena eh, apa nggih, terbentur dengan kegiatan yang bersamaan gitu, Bu. Terus ya kok ya ada saja gitu, ada saja apa namanya ujian-ujiannya gitu, ujian-ujiannya gitu. Tapi ya alhamdulillah masih bisa gitu, masih bisa untuk berbagi waktu gitu. Terus yang kedua itu mungkin dari materi gitu ya Bu. Materi itu kalau saya itu uh, mungkin apa karena usia juga gitu ya. Kalau membaca materi itu kalau enggak dengan misalkan ada kopian gitu itu rasanya kesulit sekali gitu. Terus mungkin juga pengalaman gitu juga belum banyak gitu. Terus apalagi ya? eh kendala-kendala yang mungkin belum belum ini belum maksimal gitu Bu. Jadi kadangkala ada seringkali materi itu saya belum dengan bahasa-bahasanya itu kosakatanya gitu. Kosakatanya itu jadi masih banyak yang baru. Jadi saya harus uh, apa namanya mencari-cari ini maksudnya apa bagaimana gitu. Terus kendala ini apa waktu juga gitu Bu. Dikala harus ini harus saya kerjakan tapi ternyata saya belum bisa membaca semuanya gitu materinya itu. Seperti yang ini yang modul 3 ini saya kemarin dari 3.1.3 itu masih sampai di situ saya Bu. Jadi untuk yang ini apa lesson study ini saya malah belum sempat membaca ya karena banyak kendala itu tadi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa berbagi praktek baik gitu biar uh, banyak menambah pengalaman dan ilmu gitu untuk saya terutama gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Assalamualaikum. Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, monggo. Kemudian nanti Oke, Ibu Iin. oke, terima kasih Bu Riris atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Riris untuk sharing. Kalau masalah kendala, saya nggak menyalahkan waktu sih Bu. Cuman saya memanage waktu itu karena saya kebiasaan bangun tidur itu terkadang jam 1, jam 2. Dan saya langsung bablas subuh, maka saya lebih sering mengerjakannya itu pagi Bu Riris ya. Mungkin Bu Riris juga berso. Itu saya asumsikan karena ketika saya di kelas saya tidak bisa mendua, artinya saya harus fokus ke peserta didik. Kalau saya memanfaatkan siang terkadang mungkin dengan kesibukan saya, artinya di sini mungkin lebih memanage waktu saja sehingga saya punya option yang pertama adalah saya mengerjakan setelah isya atau saya mengerjakan setelah bangun tidur.
tidur. Kemudian untuk konten konten modulnya, kalau bagi saya Bu Riris, konten modulnya ini sangat bagus, justru berbobot sekali. Cuman saya sendiri terkadang ingin mengetahui sih dari jawaban yang benar tuh bagaimana, kan selama ini Bu Riris kan terima-terima terus, artinya kita nggak tahu jawaban saya itu yang salah yang mana ya, yang kurang, yang perlu diperbaiki yang mana ya. Walaupun alhamdulillah saya nggak pernah mendapatkan surat cinta dari Bu Riris, cuman kan saya juga juga pengen berharap sih sebenarnya pekerjaan saya itu yang kurang yang di mana, sehingga kalau dari modul 1, 2, dan 3 kita mendapatkan penguatan yang maksimal. Terkadang kalau diskusi itu kita hanya sering berbagi praktek dan lebih ke konten, cuman yang pendalaman ke dalamnya saya masih belum ngeh terkadang seperti itu Bu Riris. Cuman untuk ke depan mungkin saya lebih tertarik kalau ada luringnya sih Bu Riris. Kalau ada luringnya, Oke. apalagi bisa ketemu dengan Bu Riris, sharing dengan teman-teman terkait dengan inklusi ini bagaimana seperti itu. Tapi kalau secara modulnya sangat luar biasa, sehingga kalau kita menilai pokoknya sangat berbobot. Yang dulunya mungkin kulitnya, sekarang kita sudah ke dagingnya, kalau saya katakan demikian. Karena dulu di GPK 1, 2 itu setahu saya kita masih di kulitnya, dan sekarang di modul 1 dengan topik yang luar biasa, modul 2 juga luar biasa, dan justru di modul 3 ini juga sangat luar biasa, sehingga cuman saya belum bisa merasakan ini asam atau ini manis ya, cuman seperti itu. Terkadang kita masih meraba-raba tugas saya yang saya kerjakan ini bener nggak ya. Terkadang seperti itu Bu Riris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin dulu, nanti saya feedback. Setelah itu saya feedback. Nggih, monggo Bu Iin. Iya, terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala untuk saya tidak jauh berbeda dengan Pak Tri, nggih. Memang seperti itu. Jadi kita tidak tahu mulai dari modul 1 sampai modul 3 kita tidak tahu mana jawaban kita yang kurang tepat. Yang jelas, alhamdulillah saya sama dengan Pak Tri tidak pernah mendapat surat cinta dari Bu Riris, tetapi saya sendiri juga ragu apakah sudah benar apa belum, sudah tepat apa belum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 3 modul itu ternyata yang saya merasa paling tertantang dan terberat itu di modul 3 Bu Riris ternyata nggih. Mohon nanti dijelaskan di modul 3.35 dan 3.38. Itu saja. Kita harus bagaimana? 3.35. 3.35 dan 3.38. Nggih. Nanti kita harus bagaimana di situ. Itu saja Bu Riris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab dari semuanya nggih Bapak Ibu, untuk kendala waktu memang harusnya kan saya sudah menekankan ya, dan dari Kementerian waktu pembukaan kayaknya juga disampaikan. Sebenarnya kegiatan ini idealnya dilakukan 6 atau 3 bulan. Tapi kita pemadatannya kan luar biasa nggih. Menjadi 1 bulan seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin kalau jadi pesertanya juga seperti Bu Frian, Bu, saya mau mengibarkan bendera putih gitu kan, nggih. Tapi saya harap jangan, Bu, jangan nggih. Kita apa nggih, secara bersama-sama seperti itu. Kemudian nanti Bu Ari saya akan sampaikan kalau akan lebih baiknya ada modul hard file gitu kan, nggih. Bisa dipaketkan ke, misalkan kita full daring, tetap ada hard file-nya, bisa dikirimkan ke sekolah Bapak Ibu seperti itu nggih. Nanti akan saya sampaikan sebagai evaluasinya. Kemudian mengenai bahasa serapan kemarin juga dibahas waktu penguatan. Kalau akan dievaluasi. Jadi Bapak Ibu ini kalau ibarat PPG yang sekarang kan piloting. Nah, Bapak Ibu ini terpilih untuk menjadi piloting yang akan yang telah melaksanakan dan merefleksikan kegiatan dari pendidikan inklusi tingkat lanjut ini seperti itu. Kemudian oke, yang konten oke.
Sejujurnya saya belum menilai Bapak Ibu secara runtut. Yang sudah mendapatkan feedback berarti itu saya sudah nilai. Kenapa saya sampai sekarang belum nilai? Takutnya ketika saya sudah menilai, Bu, saya mau merubah tugas saya. Adakah Bapak Ibu Gitu. yang, Bu, saya boleh nggak merubah, Bu? Boleh. Makanya sampai saya agak menunda itu karena memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk menilai. Oh, gitu. Kemudian, kalau saya tidak memberikan catatan-catatan khusus, berarti tugas Bapak Ibu memang sudah benar. Kalau belum, saya pasti akan menggunakan akan lebih baiknya jika kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan feedback seperti itu, berarti sudah benar tugas Bapak Ibu seperti itu. Kemudian Bu, nilai yang tidak muncul di peserta. Ya kalau Bapak Ibu tidak mendapat surat cinta, berarti nilainya sudah melebihi rata-rata. Karena saya kalau nilainya di bawah 7, yang soal-soal seperti itu, pasti saya WA. Pak, Ibu, mohon diulang. Kan itu yang 5 kali kesempatan seperti itu. Kemudian untuk nilai saya tekankan kembali kalau saya tuh apa yang nggak akan mempersulit Bapak Ibu karena ada beberapa fasil ya terlambat ya jangan berharap nilainya lebih seperti itu. Kalau saya tidak akan sama dengan temannya, tapi juga tidak akan rendah seperti itu karena saya tahu paham betul tugas Bapak Ibu selain mengajar juga ada tugas tambahan, ada set job memang yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Kemudian modul 3.5 itu poster nggih, Bu? Poster atau Nggih, nggih, nggih leres poster. Bu. Master. Untuk poster apa yang telah Ibu rencanakan itu diposterkan. Kesulitannya sebentar, saya cek nggih. Kita nanti ke listen study dulu karena yang urgent nggih. Nanti saya kembali ke 3.35 nggih. Oke, siap Bu. Nanti mungkin saya akan lebih banyak ke tugas Bapak Ibu yang listen study. Kalau untuk membedah modul 3 kita di sinkronus nggih. Oke, saya izin share. Apakah sudah nggih? Persamaan persepsi tugas akhir kelas 135. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu Riris, sampun. Ya, Oke, untuk pantun hari ini, burung merpati terbang ke awan. cakep. Hinggap di dahan pohon jati. Semangat terus untuk masa depan, langit cerah pasti menanti. Cakep. Alhamdulillah. Oke, kita next. Oke, ada pertanyaan apa yang didapat setelah selesai BIMTEK, Bu Riris? Oke, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk penilaian kinerja, nggih. Kemudian apa benefitnya lagi? Bapak Ibu bisa mengikuti pendidikan inklusi tingkat mahir. Dari nanti siapa yang terpilih dan lulus inklusi tingkat mahir, ada kesempatan untuk antara belajar di Amerika atau Australia, seperti itu. Oke. Kemudian setelah lulus inklusi tingkat mahir, apa Bu Riris? Menjadi GPK di unit layanan disabilitas di UDL, kabupaten masing-masing. ULD ya. Ya, jadi yang bisa menjadi GPK yaitu yang telah lulus inklusi tingkat mahir.
Jadi nanti di inklusi tingkat mahir saya spill the thing ya, itu harus ada kegiatan magang. Kemungkinan di SLB sekitar kalau tidak salah ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan masalah ini apa yang didapat setelah selesai BIMTEK? Sudah Nggih, bisa meneruskan dari tema ini Bu Riris. Untuk yang Oke. inklusi tingkat mahir itu kapan atau bagaimana nggih program selanjutnya itu? Oke, kalau ini mungkin next nggih Pak, karena Oh gitu. sepaham saya karena ini nanti ada apa nggih? Ini kan kayak gelombang satu, panjenengan itu kan tahap Iya, satu seperti itu. Nanti ada kita harus menyelesaikan berapa berapa ribu peserta untuk baru. di tingkat lanjut. Jadi setelah tingkat lanjut nanti baru di tingkat mahir seperti itu. Oh, dalam tahun ini Bu Riris ya, dalam tahun ini ya. Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun ini Desember, Pak. Ini Oh sudah iya sih. 2024. Itu berarti prosesnya seleksi lagi Pok- Bu Riris ya? bisa jadi pendaftaran seperti ini. Kemarin Bapak Ibu Iya. seleksi? Iya pendaftaran kan sama dengan seleksi Bu. Ya, ada pendaftarannya seperti itu. Karena target dari penyelesaian GPK di unit layanan disabilitas itu masanya masih sampai 2027 kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kita pindah. Oke, ketercapaian modul 1 bisa dilihat nih Bapak Ibu. Yang benar-benar 100% itu berhenti di modul atau aktivitas 1.19. Saya mohon, saya masih memberi peluang ya Bapak Ibu. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang, oh Bu, saya tertib Bu. Kok enak banget teman-temannya. Kita saling memahami nggih Bapak Ibu nggih, saling apa nggih, toleransi seperti itu karena memang rentan waktu kita itu sampai 14 Desember. Makanya Bapak Ibu yang merasa mendapatkan surat cinta saya mohon saya direspon. Kalau toh memang Bapak Ibu memang benar-benar Bu, saya benar-benar tidak mampu keadaan saya seperti ini. Jujur saja Bapak Ibu nggih. Karena eh, memang Fasil itu dituntut untuk ya tadi yang selalu saya tekankan di depan kan berangkat 25 kalau bisa lulus 25 semuanya seperti itu. Pokoknya saya harap Bapak Ibu merespon karena saya tidak akan menggunakan pemaksaan, kekerasan karena kita sama-sama dewasa, sudah tahu tanggung jawab yang harus diselesaikan seperti itu, nggih. Kemudian ketercapaian modul 2. Oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Maaf, maaf. Oke, bisa dilihat nggih. Saya juga tidak akan spill the tea siapa yang kurang di forum ataupun di grup WA karena memang kita sepakat Ibu maunya di WA secara pribadi seperti itu kan saya masih memegang teguh itu. Oke, saya makanya mengajak Bapak Ibu yuk kerjasamanya nggih gitu. Kemudian yang sangat mendesak yaitu listen study. Tujuannya apa Bu dari listen study? Yaitu Bapak Ibu bisa menerapkan strategi pengajaran evidence informed yang mendukung pendidikan inklusi, di mana kurikulum yang akan Bapak Ibu terapkan itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di kelas atau sekolah. Kemudian menerapkan keterampilan dalam membuat keputusan tentang pilihan dan keefektifan strategi pengajaran,
Kemudian merefleksikan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan strategi pengajaran inklusi. Petunjuknya ada di LMS nih Bapak Ibu, petunjuk listen study. Anda akan menyelesaikan listen study di sekolah Anda sendiri. Untuk kepala sekolah, ini kan otomatis Bapak Ibu akan di kelas masing-masing ya. Atau kalau guru mapel memilih kelas yang akan digunakan. Kemudian kepala sekolah memilih salah satu kelas di sekolahnya. Jadi berhak memilih mau kelas berapa, monggo. Pilih 3-4 rekan pengajar untuk terlibat dalam listen study. Gunakan langkah-langkah di bawah ini untuk mengimplementasikan listen study, yaitu rencanakan, lakukan, periksa, yaitu lihat dan refleksi. Untuk rencana, Bapak Ibu melakukan diskusi, mendiskusikan kondisi di kelas Bapak Ibu, termasuk para peserta didik dan lingkungannya, kemudian kembangkan sebuah rencana pembelajaran dan diskusikan dengan rekan sejawat tentang kelayakan dan kesesuaian rencana pembelajaran tersebut untuk pendidikan inklusif. Poin-poin diskusi, nanti Bapak Ibu bisa lihat di LMS, nggih. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu bukti dari listen study ini nanti adalah video. Berarti dari rencana Bapak Ibu nanti ada diskusi mengenai ini dari pengalaman belajar. Berarti pertanyaannya mengenai apakah tujuan dan hasil pembelajaran yang dinyatakan dengan jelas di awal dan dicapai melalui kegiatan belajar mengajar. Bisa Bapak Ibu rubah dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, nggih. Yang intinya itu merefleksikan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti itu. Kemudian apakah isi kurikulum relevan dan bermakna pada tingkat yang sesuai dengan tahap pembelajaran dan pengetahuan semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan disabilitas. Berarti apa Bapak Ibu kalau memang belum efektif untuk kedepannya ada modifikasi kurikulum. Belum. Oke, Bapak Ibu Oke. bisa turunkan CP atau TP-nya. TP, mungkin TP-nya TP ya. nggih. Jadi untuk misalkan untuk kelas yang non disabilitas bisa berhitung sampai 100. Mungkin yang non disabilitas Sampai kalau 25. memang ringan 100 dengan bantuan benda nyata atau konkret, atau turunkan lagi 75 misalkan. Oh 75 belum bisa Bu Riris, turunkan lagi sampai anak itu mampunya di mana, seperti itu. Kemudian apakah konten disajikan secara efektif dan dengan cara yang menarik menggunakan berbagai metode. Berarti menggunakan media ajar dan metode yang paling tepat untuk kelas, bukan hanya disabilitas ya Bapak Ibu. Tapi kita tekankan kelas kita adalah kelas inklusi. Bu, bagaimana dengan guru BK? Toh kalau yang ada di modul kurang bisa diterapkan untuk pembelajaran BK, Bapak Ibu bisa gunakan metode-metode dari bidang bimbingan konseling seperti itu. Karena Bapak Ibu sendiri yang paling tahu mengenai tentang bidang bimbingan konseling seperti itu. Kemudian tentang asesmen pembelajaran, apakah metode asesmen jelas, transparan, dan valid, apa kriteria asesmen aksesibel oleh peserta didik, apakah kriteria asesmen secara konstruktif selaras dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini harus muncul saat diskusi dengan rekan sejawat seperti itu.
Nanti bisa dibaca nggih di LMS pertanyaan yang harus muncul di diskusi. Kemudian ada kurikulum, mengenai kurikulum, apakah kurikulum cukup menantang dan mampu mendorong minat peserta didik, apakah beban kerja sudah sesuai. Oke, bisa dibaca nggih Bapak Ibu. Nggih, Kemudian bisa Bu. dari akhir dari kegiatan diskusi yaitu merevisi rencana pembelajaran Bapak Ibu sesuai hasil diskusi. Berarti Bapak Ibu merevisi modul ajar. Belajarnya. Berarti satu, nanti ketemu lampirannya apa Bapak Ibu? Modul ajar Modul yang ajar. telah direvisi. Tuh lampiran satu nggih, modul ajar yang direvisi sesuai hasil diskusi itu untuk lampiran satu. Kemudian laksanakan yaitu Bapak Ibu menerapkan rencana pembelajaran, menerapkan modul ajar. Aturlah agar rekan-rekan sejawat untuk mengamati pelajaran dan memberikan umpan balik tertulis dengan menggunakan lembar pengamatan. Jadi teman Bapak Ibu akan in frame di kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kita sepakati mau berapa JP Bapak Ibu? Cukup 1 atau 2? Kalau keleluasaan bermain metode itu 2 Bu ya. Kalau Oke. 1 itu 35 itu Nah, cepet-cepetan kalau saya iya. di SD. Oke. Kita sepakati 2 JP nggih Bapak Ibu. Nggih, normal Bu. Oke, untuk diskusi nanti tergantung proses diskusinya nggih. Ibu Ike monggo. Ibu Atau Ike mungkin saya suaranya dulu Bu belum. Oke, yang saya. oke Pak Tri. Terima kasih Bu Riris. Pertanyaan pertama untuk diskusi itu misalkan kita diskusi 1 jam, apa perlu kita rekam dari awal hingga akhir itu juga pertama. Terus yang kedua, ketika pembelajaran 2 JP tadi, apa juga perlu kita rekam dari awal hingga akhir, Nonton. Terima kasih. Oke. Oke, saya sih sebenarnya mengharapkan seperti kita kalau PPG nggih, saya Nih, minta full dan editing. editing 30 menit. Oke. Nanti ada win-win solution yang saya tawarkan ketika saya meminta, berarti saya akan menawarkan sebuah keringanan untuk Bapak Ibu. Spill detik sekarang atau belakang? Sekarang aja Bu. Sekarang, oke. Karena tuntutan saya agak tinggi, nggih. Saya mohon video. Saya akan buatkan Bapak Ibu format di Word, laporannya seperti apa. Sip. Nanti tinggal Bapak Ibu rubah. Iya, Jadi saya minta Bapak Ibu fokus untuk melaksanakan listen study-nya dulu. Karena panjang kan, ada diskusi, merevisi MA, menerapkan. Nanti saya kirim Word-nya, sudah ada daftar isi. Intinya Bapak Ibu tinggal merubah pada misal latar belakang, ya Bapak Ibu sesuaikan. Tujuan listen study, pembelajaran apa di kelas apa, nanti Bapak Ibu rubah. Nanti saya akan susun, jadi Bapak Ibu akan menerima formatnya. ibaratnya formatnya, tinggal Bapak Formatnya. Ibu rubah pripun. Nggih, Bu. Terus Oke, nonton kemauan. ya. Jadi untuk Oke, Bu. meringankan Bapak Ibu, saya akan mungkin Senin, nggih. Pokoknya Bapak Ibu karena laporan kan pasti di akhir, nggih. Jadi Bapak Ibu fokus dulu untuk mungkin minggu bisa ngereng-reng. Saya mau sama siapa berarti besok Bapak Ibu kayak apa ya? Bilang dulu Pak, Bu, saya mau minta tolong untuk saya ditemenin berdiskusi seperti itu, nggih. Mau 3 atau 4 pokoknya minimal 3, nggih. Jadi itu tadi ya Pak Tri, saya minta ada full dan ada editing. Editingnya. Bu, kalau Nggih. saya nggak bisa editing fullnya, nanti saya cermati dengan seksama. Nggih. Karena saya paham betul tidak semua Bapak Ibu menguasai
editing, jangan dandake apa nggih? Apa ya Pak Tri? Jahit Dandake ke. apa ya? Jahit ke. Apa ya? Kalau Jawa Timur apa Pak? Jahit ke apalah. Jahit ke. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu. Pokoknya kalau Bapak Ibu bisa, monggo. Kalau enggak, kalau full saya rasa, Bu, kalau nggak bisa full, misal saya upload sendiri-sendiri, nggak masalah. Nanti di lampirannya, linknya tinggal, oh, lampiran diskusi, linknya sendiri. Kalau memang tidak bisa gabung ya, saya nanti berharapnya sih full, kayak jadi satu kesatuan. Kalau Waalaikumsalam. tidak bisa, linknya ya sendiri-sendiri, enggak masalah Oh seperti gitu. itu. Oh Nggih. Bu, iya Bu. maaf. Jadi ada Gitu kan? diskusi, Satu-satu nggih. pelaksanaan dan refleksi itu jadi satu ngeten nggih. Jadi nanti Iya, ada saya berharapnya jadi satu gitu. bagi yang mampu. Itu 30 menit Bu ya. Yang mana, Pak? Iya, lagi yang campuran tadi yang mulai dari Oh, nggih. pembukaan, perencanaan, Ya, pelaksanaan itu 30 30. menit ya. Ya, kalau full ya full praktek Bapak Nggih. Ibu full berapa jam pun saya nanti cermati seperti itu. Ibu Iin, monggo. Nggih, terima kasih. Tadi disampaikan Pak Tri 2 JP nggih. Kalau itu full kan otomatis 70 menit berarti videonya nggih. Ngaten Iya. Pak Bu? Ngaten. Nggih. Berarti Nggih. waktu pelaksanaan di kelas itu kita 70 menit waktu Itu Enggak pembelajaran. harus menyesuaikan full, tingkatan Bu. maksudnya Kalau SMA enggak kan harus berarti satu. 45. Oke. 45. Nggih, kalau tinggal jenjangnya Bu Iin. Kalau Oke. SMP kan 2 kali 40, 2 kali 40, 80 menit. Oke, maksud saya itu sesuai JP itu tadi kita menitnya Nggih, sesuai sesuai jenjang. berarti Bu, nggih. kalau enggak apa kayak saya belum misal yang 35 Bu, saya belum 70 sudah selesai. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Oh, gitu. Yang penting sudah tersampaikan dari awal sampai akhir ngoten nggih, Bu. Ya, pokoknya apa yang ada di modul ajar tersampaikan. Oh, nggih. Satu itu. Yang kedua, Ya, tadi disampaikan linknya yang dikirim. Kita melalui link Google Drive apa ke YouTube gimana link itu? monggo. Nanti saya memberikan pilihan. Boleh Google Drive, boleh YouTube. Oh, Kalau mau dilihat, mau praktik baik Ibu, mau mendapatkan umpan balik, otomatis Bapak Ibu uploadnya di YouTube gitu. seperti itu. Oh, nggih. Nggih, paham. Nggih, terima kasih Nggih. Bu Riris. Nggih, Bu In. Monggo Bu Novi. Nggih, terima kasih Bu Riris. Mau Nggih. tanya, itu yang diskusi itu kan katanya minimal 3. 3 itu sama kita atau hanya 3 itu dengan rekan kerja kita 3 orang atau gimana Bu? 3 Saya itu belum di paham. luar kita nggih, Ibu Novi. Jadi 3 itu Oh. rekan sejawat yang lain. Kalau misalnya kan saya kan BK di tempat saya kan cuma 2 orang. Oke. Jadi kalau yang lainnya berarti dari guru yang lain nggih? Yang Boleh. 2. Nggih. Oh gitu. Itu materinya berarti tentang kebekaan. Kalau saya sebagai guru BK berarti Nggih, saya Ibu. tentang kebekaan begitu. Oh, nggih Bu. Maksimal Nggih. berapa menit Bu kalau diskusinya Bu? Nggak ada maksimalnya. Pokoknya nanti yang kalau Ibu bisa editing, saya minta editingnya itu full dari diskusi, laksanakan, refleksi itu 30 menit. Itu Nggih. untuk video yang telah diedit. Nggih. Saya Nggih. tekankan kembali Bu, kalau saya nggak bisa edit pripun, ya sudah satu-satu video diskusi Bu masukkan di YouTube, nanti linknya dicantumkan pada lampiran seperti itu. Kemudian pelaksanaannya link sendiri nggak masalah. Pokoknya saya tidak akan membebani. Jangan apa tadi Pak menjahit ke apa tidak perlu Dandake. apa Pak? Dandake. Oh, ndak pokoknya ndak Dandake. perlu Bapak Ibu keluar uang Nggih. untuk editing. Kecuali putra Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu bisa menolong dengan sukarela, monggo. Nggih, pokoknya saya tidak akan membebani. Kemudian yang kedua Bu, pada saat pelaksanaan yang di dalam kelas itu apakah ketiga rekan kita itu juga harus masuk di dalam kelas Iya. masuk di dalam Iya. videonya atau tidak Ibu? Iya. Iya, in frame. Masuk ke dalam In frame. video. Kalau saya Oh, lihat itu video yang ada di 2 titik berapa itu kan di Iya. belakang ketika menjelaskan tentang olahan khas Malang itu kan tiga-tiganya masuk Bu ya.
Iya, nggih. Makanya kan saya tadi meminta rekan sejawat yang sama, makanya nanti Bapak Ibu juga harus meminta tolongnya kan jauh-jauh hari. Karena nanti rekan sejawatnya yang sama dari proses diskusi. Bu, kalau salah satunya tidak bisa, sampaikan ke saya, Bu, yang in frame 2 karena 1 sedang berhalangan. Tapi saya harap tidak ada halangan ya Bapak Ibu. Nggih. Seperti itu Bu Kalau Novi. mau tanya lagi yang ketiga, Bu. Kalau kan ini kan kita sudah masa apa SAS ya, Bu ya. Besok Nggih. ini terakhir. Kemudian minggu depan itu sudah mulai remedian. Nah, ini kalau misalnya kelasnya itu siswanya ini Bu ngapunten. Misalnya siswanya nggak penuh, mungkin hanya 20 orang gitu, boleh apa tidak ya, Bu? Boleh Ibu, asalkan Ibu pilih kemampuannya yang heterogen nggih. Oh, nggih. Kalau itu siswanya minimal berapa, Bu? Nggak ada Nggak ada berapa kita patokannya. sepakati Bapak Ibu. Kalau SD kan lebih kecil lagi nanti. Iya, Beda jenjang. Sama, Bu. seadanya. Sama kalau Seadanya aja. SD pun Saya nggak. Iya. Pripun Ibu? 32 kan, Bu, maksimal. Kalau Satu bisa Kalau ya kelas. seadanya kalau aja, Bu. SPM-nya 28, Bu. Kan nggak Ngapunten, pasti SD setiap saya SD anu. kecil enggak sampai 20. Nah, Ya itu Seadanya aja, sesuai Bu. dengan seadanya pokoknya saya kelasnya meminta masing-masing. kemampuannya heterogen. Bu Riris ngapunten, kalau di Dalam. video itu anak-anak unggulan semua. Iya, kalau saya sekarang mintanya karena kita inklusi nggih. Nggih. Inklusi kan berarti heterogen. Saya mintanya nanti heterogen. Bu Berarti Riris, harus Dalam. ada anak PD-PD ya Bu Riris ya? 1 atau 2 orang gitu. Nanti akan saya jelaskan, belum oh iya, saatnya ke situ. dilanjutkan aja Bu nggih. Riris. Oh, gitu. Oke. Nggih, nggih, nggih. Nyun Ini ngapunten, sampai terima pelaksanaan kasih. yang ini. Ada yang ditanyakan lagi, Bu Novi? Piring, Bu piring. Riris izin nanya. Bentar satu-satu. Bentar Bapak Ibu, satu-satu nggih, satu-satu Bu Novi, suaranya kecil. Monggo diulang. Sudah, Bu. Boleh. Bu, mohon maaf terputus-putus. Oh, sinyalnya Bu ngapunten. Ya, ini Hujan. jelas, monggo. Nggih. Kalau misalnya siswanya masih di bawah 20 nggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa, 15 dah saya tekankan. Minimal 15 untuk SMP dan SMA, SMK. Oh, nggih. Siap, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu Nita, monggo. Bu Nita itu Bu Yusnita, username-nya Bu Nita, monggo. Yusnita. Ya benar ditanyakan. Nggih. Bunda, ini saya kan lagi kondisinya sakit, suara nggih, saya Bu. juga enggak ada. Jadi gimana nanti? Sedangkan saya kan di TK, anak-anak itu tidak bisa istilahnya bisa dikondisikan. Satu itu bisa bermacam-macam. Jadi nanti pada saat video bisa juga terjadi ada yang harus ke belakang, ada yang istilahnya karena usianya 4 tahun mereka sangat ini gitu loh. Jadi apakah videonya itu bisa di apa ya namanya? Di stop dulu apa langsung gitu apa Nggak gimana? usah, Bu. Nggak usah. Pokoknya apa yang terjadi di kelas, Ibu rekam. Nggak masalah. Saya paham. Jangankan TK kelas Ibu yang Ibu menanyakan TK kelas saya yang SLB, kelas SMA aja pasti terjadi sesuatu, ngonten. Sudah Iya, iya. murni aja mengalir mawon. Oh, ngoten. Terus Iya. untuk ini, untuk rekan karena di tempat kami itu gurunya itu masing-masing memegang kelas pun. Jadi kalau untuk meminta ke kelas saya itu kayaknya tidak bisa. Kalau Oke. untuk 3. Jadi Oke, berarti tapi kalau diskusi bisa 3 nggih. kalau diskusi bisa 3, tapi kalau untuk waktu pembelajaran karena mereka punya kelas masing-masing, kayaknya kesulitan, ngaten. Oke, sebentar nggih Bu Yusnita, Bapak Ibu. Bolehkah untuk yang jenjang TK saya memperlakukan berbeda? Boleh. Boleh. Monggo Bu Yusnita, yang penting ada rekan sejawatnya. Nggih, terima kasih.
Berarti Nggih. untuk Ririsnya diskusi Bu bisa Prim. 3, tapi untuk pembelajaran yang in frame itu 1 kepala sekolah saya aja atau yang Berarti tidak kepala ini sekolahnya juga. juga ikut dalam diskusi nggih, Ibu? Nggih, ikut Ya, insya Allah ikut. ya. Nggih. Kepala sekolah jadi observer enggak apa-apa Bu Riris ya? Enggak apa-apa, mboten napa-napa. Nggih. Terima kasih. Karena memang di TK biasanya beliaunya karena dia yang tidak memegang kelas sendiri. Ada Nggih. teman CGP dan sebagainya, beliaunya yang mendampingi. Nggih, matur suwun ngaten. Nggih, cepat sembuh Ibu. Nggih, amin. Tugasnya semangat. Bu Riris, saya tanya Dalam. Bu Riris. Nggih, Bu Ya, Frien. Hapunten Bu Riris, ini kami di sekolah kami posisi ujian sampai dengan sampai minggu depan, Bun. Jadi kalau dibuat praktek masih enggak bisa. Ini Pripun ini? tanggal Iya, Bun. tanggal Saya juga ujian 14 mulai itu tanggal kita hari 9. apa Bapak Ibu? Mohon maaf saya kok nggak pegang 14 Bu. kalender. 14 itu sinkronus terakhir ya. Ya, Sedangkan berarti ujian sampai tanggal 9 loh, Bu. Tanggal 9 tanggal sampai 9. tanggal 14. Saya buka tanggal dulu, tanggalan dulu. Tesnya sampai berarti tanggal 13 ya yang masih Nggih. tes mau. Nggih, Bun. Jadi saya enggak Oke. bisa melakukan praktek. Kalau sama teman sejawat bisa. Cuman kalau praktek Oke. mengajar di kelas, anak-anaknya itu yang enggak ada. Oke. Bu, Nggih. Gimana? ini harusnya saya nggak boleh ya, seharusnya. Tapi ini paling jeleknya, paling jelek nih, nggih. Itu sampai tanggal 13 atau 14-nya? 14 Bu terakhir. Enggak, maksudnya tes, yang Bu Frien. Yang Oh, ujian tuh Iya, sampai ujian. hari Jumat. Sampai hari Jumat. Jumat. kalau saya aman Bu tadi Sedang 1 terakhir. minggu full. Sedangkan hari Sabtu itu posisinya libur di sekolah kami, Iya, 5 hari iya, kerja. sama nggih. Oke. Kalau tes pulangnya jam berapa, Ibu? Sampai jam 3. Ini kan hari Jumat sampai jam 3. Oh, nggih. Muridnya juga sampai jam 3 nggih? Iya, Tiga. ini Oke. kan di sekolah Nanti kami. kalau untuk Sesi kasus pertama Bu, itu dibagi Oke. kelas 3. Oke, Kelas untuk Bu. 2, sesi Oke. 2. Sesi 3, kelas 10 gitu ya, Bu. Oke. Yang kasusnya sama Bu Frien berapa orang, Bapak Ibu? Saya, Bu, saya mulai tanggal 9 sampai Saya tanggal ini 14. yang siapa nggih, Bu? Maaf, Bu sebutkan nama dulu. Istiani. Oke, Bu Istiani, Bu Frien. Saya Oke. juga Bu Erna dari SDN Balegondo 2 juga sama seperti Bu Friendan. Oke. Bu, kalau Bu Erna, kalau misalkan anaknya diminta pulang lebih terlambat, nonton, apakah tidak memungkinkan kalau yang SMK kan memang penuh full sampai jam 3 nonton? Masih memungkinkan Ibu, nanti saya Hmm. koordinasi dengan wali murid, saya minta waktu 1 hari itu untuk pengambilan video. Oke, kalau pokoknya Bapak Ibu yang masih memungkinkan, karena kalau kelas kecil sepertinya kan bisa kayak tesnya dipadatkan seperti itu nggih. Jadi nanti untuk Kalau gini Bu, nggih, izin nggih. Kalau nggih, misalnya sebelum ujian itu membuatnya video, gimana Bu? Itu nggak bisa ya? sebelum ini Ibu memberikan solusi atau bertanya kepada saya? Bertanya Bu, Oke, misalkan kalau di boleh. tanggal 14-nya kan belum bisa. Kalau Oke, misal boleh. kita buat di sebelumnya gitu Bu, sebelum ujian, misalnya di tanggal 7 kita Sebelum sinkronis atau iya, sebelum ujian? Sinkronis sebelum gitu. sebelum ujian tanggal 9 itu apa sudah sinkronus Bu? Oh, belum. Ya, maksudnya sebelumnya gitu Bu. Kita buat tapi ngirimnya ya pas yang hari yang ditentukan itu Bu. Itu Boleh. boleh nggih? Boleh, pokoknya Bapak Ibu atur waktunya sedemikian rupa. Pokoknya Bapak Ibu yang tahu kondisinya untuk Bu Frien dan Bu, Bu siapa nggih tadi Bu Erna. Enggak, yang sebelumnya. Bu, nanti saya konsultasi dulu nggih Bu.
bagaimana solusi Ya Bu, dari saya tunggu. Soalnya di ya sekolah kami yang jelas setelah ujian itu sudah tidak ada pembelajaran lagi. Dan siap anak-anak dikondisikan untuk di rumah gitu. Tinggal siap. datang-datang nanti terima rapot. Orang tua pun yang ngambil rapotnya gitu ya Bun. Nggih, Nggih, mohon berarti maaf ini. kalau Kalau habis tes praktek anak-anak mengajar di sudah nggak kelas masuk. sudah tidak selesai ujian sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Jadi anak-anak diliburkan. Kalau Jadi mengharapkan misalkan cuman beberapa hari kan. kayak misalkan Bu, mohon maaf, Gimana Bu Riris? misalkan nanti Senin setelah tes berarti tanggal itu sebenarnya sudah melampaui due date, misalkan tanggal 16. Sudah selesai tanggal 13. Nggih. Misalkan Bu, 16 Ibu meminjam satu kelas, anaknya suruh berangkat dulu gitu, berapa gitu? Nggak bisa Bu? Anaknya yang nggak ada. Kayak Kami SMK masalahnya. Beda dengan Oke, nanti saya sampaikan nggih, kalau Bu. sudah tidak ada pembelajaran, anak SMK itu sudah sah. Nggih. Oke, nggih. Oke, nanti saya setelah ini saya konsultasikan ke koordinator fasilitator ngonten. Ditunggu nggih, Bu. Izin bertanya, Bu. Nggih, Ibu. Nggih. Kenapa untuk video pembelajaran itu diuploadnya lewat LMS juga, tak, Bu? Lewat Kok kurang laporannya, paham, Ibu. Bu? Nanti Oh, uploadnya bentuknya laporan. Laporannya seperti apa, Bu Riris? Laporannya seperti skripsi atau seperti jurnal karya ilmiah pada umumnya. Ada ada cover, daftar apa? Kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang tujuan, kemudian bab 1, bab 2 intinya. Kemudian penutup, kesimpulan dan refleksi, kemudian lampiran. Nah, lampirannya itu isinya modul ajar dan video pelaksanaan pembelajaran seperti itu. berarti cukup linknya saja ya, Bu, ya, yang Nggih, link. dikirim. Itu lewat YouTube atau lewat apa ya, Bu, ya? Kalau Ibu ingin mendapatkan feedback dari teman-teman, berarti lewat YouTube. Kalau Ibu cukup, untuk saya saja, Bu, lewat Google Drive, asalkan aksesnya dibuka, monggo. Boleh Google Drive, boleh YouTube. Terus untuk diskusi teman sejawat itu juga berbentuk video, ya itu ya, Bu, ya, berbentuk laporan itu tadi ya, Bu, ya, dijadikan satu di situ, nggih. Ya, video juga Ibu. Nanti akan ada saya ini lagi, nggih. Ada lagi Bu Siti? Sudah, enggak ada. Kita aja Oke. masih Bu, ngawang-ngawang gitu loh. Belum Ngawang, begitu nanti paham, saya nggih. jelaskan pelan-pelan, nggih. Ya, ya. Oke, terima Makasih, kasih Bu. Bu. Nggih, sami-sami. Bu Yuli dulu, monggo. Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau tanya, tadi sudah dijawab semua, Ibu. Nggih. Terus, hanya tanya nanti di kelas itu kan maksimal minimal ya 15, nggih. Terus itu kita mengambil gambarnya memang dari depan atau depan saja atau belakang saja atau dua-duanya. Monggo yang aktivitasnya bisa terekam secara utuh. Oh, Saya gitu. sarannya 0,5 nggih Bapak Ibu. Enggak jernih, enggak masalah. Oh, Yang gitu. penting semua aktivitas di kelas masuk. Mau dari depan, mau dari belakang, monggo. Oh, Kalau Ibu jadi menggunakan media kan biasanya akan lebih jelas di dari belakang. belakang, nggih. Berarti boleh nggih, Bu, dari belakang Boleh. kita ngambilnya boleh ya. Terus yang Nggih. selanjutnya saya tanyakan berarti kita harus menempatkan siswa itu yang 15 harus ada siswa PDBD. Oke, nanti
Next ya Bu, saya jawab, Oh, saya simpan nggih. dulu ya. Itu aja Ibu Oke, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, monggo. Bu Riris sekalian, saya izin off. Nggih, Bu. Tapi tetap Nggih. Bu. Oke, Bu Oke, Linda, monggo. oke, mohon izin Bu Riris. Berarti untuk laporannya sendiri itu jujurnya kapan, Bu? Itu satu. Lalu yang kedua, untuk tugas yang 338 assessment itu kan kita membuat lesson study, nggih. Itu jujurnya besok, nggih, sesuai dengan LMS itu. Itu dulu, Ibu. Terima kasih. Ntar kita lihat jadwal. Oke. Tiga. Oke, 338 kan yang listen study ini. Nggih, Kalau di LMS memang tanggal kan besok. itu tidak, karena tidak akan mungkin kan kalau jenengan mempraktekkan dalam sehari. Jadi eh pesannya saya bacakan ya Bapak Ibu. Saya bacakan, saya carikan dulu. Ada pesan cinta dari Oke. pas dari kegiatan. Oke. Untuk tagihan 3.38, peserta diminta membuat laporan dengan mendokumentasikan kegiatan. Berarti kita memerlukan lampiran itu, nggih. Kemudian, sebentar. Oke. Intinya, kita diminta komitmen untuk menyelesaikan semua aktivitas itu pada tanggal 14. Oh, baik. Jadi termasuk 338 itu juga memang tanggal 14 itu nggih, ya. 14, Karena iya. itu kan mencakup video juga, itu kan nggih. Iya, Semua laporan itu lengkap. jadi kemungkinan belum akan dirubah oleh admin yang 3.38 itu Oke. kita diminta komitmennya untuk menyelesaikan di tanggal 14. Untuk kasus-kasus tertentu saya nanti harus konsultasi nggih. Karena memang beda sekolah, beda kondisi seperti itu. Ada lagi Bu Linda? Sampun itu dulu. Oke, terima kasih Bu Riris. Ya, sama-sama Bu. Bu Titik, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bu Riris, makin kesini makin pusing. Bu Riris ini mau nanya, untuk aktivitas 338 itu tadi kan lesson study itu tadi ya. Berarti kita nggak hanya membuat video, berarti laporan secara keseluruhan itu tadi yang ada kata pengantar, ada apa itu tadi, deskripsi lah, nggih. Seperti J. video itu hanya Tadi mungkin atau ke skip. Saya menawarkan win-win solution tadi. Karena saya tuntutannya ada video, maka saya menawarkan kalau nanti untuk format saya kirim. Jadi Oh, Bapak Ibu nggih, tinggal alhamdulillah. edit isinya seperti Oh, itu. siap, nggih, alhamdulillah. Terus untuk pembuatan video sendiri Bu Riris, berarti kan yang harus kami buat itu ada 3 video. Yang pertama video diskusi dengan teman rekan sejawat, nggih, paling tidak minimal dengan 3 guru yang lain, nggih, leres ngoten nggih. Itu yang kita diskusikan berarti tentang modul ajar yang akan saya berikan kepada peserta didik di kelas itu, nggih. Sebelum saya apa itu, melaksanakan pembelajaran itu, nggih, yang kita diskusikan. Oke, untuk saya Materi. ulang kembali lagi sebentar Ibu. Nggih. Tadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa nggih bisa akses, kalau sudah bisa akses ke 3.38 nanti ada petunjuknya. Oh, Apa saja yang akan ada di diskusi itu, yaitu pertama Mbak ini. Mia. Oh, ya wis. Heeh, matur suwun. Oke, ada dari pengalaman belajar. Oh, Apakah iya. tujuan ini? Oke, nanti akan saya share. Akan saya Ada buat di LMS apa ya, Bu. saja.
Nggih, nanti kalau yang buat teman-teman, Bu, saya belum bisa ke sana, tapi saya juga mau nyicil. Nanti saya buatkan apa saja yang harus masuk dalam diskusi seperti itu. Nggih, nggih. Itu yang pertama video Nggih. diskusi. Itu ndak ada batas waktunya nggih, monggo kerso bisa 30 menit atau lebih nggih. Ya, Terus yang asalkan semua dari pertanyaan-pertanyaan cover. ini masuk dalam dalam video seperti itu. Nggih, nggih. Terus yang kedua adalah video pelaksanaan, itu 2 JP. Artinya kalau saya di SMP berarti sekitar 80. 40 kali 2, ya berarti 80 menit. Terus yang Oke. ketiga adalah video refleksi dengan teman sejawat tadi lagi, nggih. Tentang refleksi dari hasil pembelajaran tadi. apa Nggih, Bu Leres, Iris. Ibu. Nggih pun, nggih. Iya. Alhamdulillah, Oke. matur. Kalau Ibu Berarti ada sebentar. berapa video ya, Bu ya? Oke, ada berapa video? Kalau bisa mengedit video menjadi satu, berarti nanti ada 2 video, Bapak Ibu. Videonya apa 2, Bu? Gabungan secara utuh. Jadi gabungan dari diskusi, pelaksanaan, dan refleksi digabung menjadi satu secara utuh. Kemudian ada editing 30 menit yang memuat ketiga kegiatan. Bu, kalau saya nggak bisa, saya tekankan kembali, ampun dan ndak ke. Sebisanya upload di YouTube satu-satu nggak masalah. Oke? Jadi, kalau tidak bisa editing, berarti lampiran sebentar, ada diskusi, pelaksanaan, dan refleksi. Nanti diberi keterangan lampiran video diskusi, link tersendiri bagi Bapak Ibu yang memang tidak bisa menggabungkan, ya. Kemudian lampiran pelaksanaan, link sendiri, refleksi, link sendiri, seperti itu. Kalau yang sudah bisa, berarti lampiran video utuh, listen study, link, kemudian video editing listen study, link, seperti itu. Jadi nanti ada, oke. Nanti untuk lampiran kita bahas lagi. Ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Sudah, lanjut nggih. Kemudian kegiatan periksa, lihat, dan refleksikan, yaitu Bapak Ibu meninjau kembali lembar observasi yang telah diisi dengan rekan-rekan pengajar untuk merefleksikan pengajaran panjenengan. Kemudian buatlah catatan tentang diskusi hasil refleksi pembelajaran, seperti itu. Kemudian rubriknya bisa Bapak Ibu baca, nggih. Pokoknya saya kalau masalah nilai enggak perlu Bapak Ibu khawatir. Yang penting Bapak Ibu melaksanakan tugas Bapak Ibu semaksimal mungkin. Saya menghargai tugas Bapak Ibu dengan nilai seperti itu. Oke, tagihan kita bahas lagi. Laporan listen study bab 1. Sebelumnya ada pendahuluan ya Bapak Ibu. Bab 1 mengenai latar belakang. Isinya apa? Kondisi kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu ceritakan kondisi kelas Bapak Ibu. Kemudian tujuan listen study. Mata pelajaran apa? Kelas berapa? Misalkan sudah ada mata pelajaran, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu capai, seperti itu. Kemudian bab 2, rencana, lakukan, dan periksa. Bapak Ibu ceritakan, rangkum secukupnya, seperti itu. Kemudian penutup, isinya kesimpulan dan refleksi. Lampirannya yang pertama, link modul ajar. Jadi tidak perlu modul ajar dilampirkan utuh, cukup linknya saja di Google Drive. Usahakan modul ajar yang disimpan dalam
link modul link Google Drive adalah PDF nggih Bapak Ibu. Kemudian link video kegiatan rencana lakukan periksa jadikan satu dan ada yang versi editingnya. Oke, kemudian oke, kita bahas yang banyak pertanyaan yang masuk. Bagaimana kalau kelas saya tidak terdapat PD-PD, Bu Riris? Oke, kita tekankan kembali. Kalau memang masih di sekolah Bapak Ibu ada PD-PD, Bapak Ibu pinjam kelasnya. Kalau itu memberatkan, Bu, kelas saya, ya ini kebanyakan di SD ya. Kalau SMP kan kita bisa memilih SMP, SMA, SMK seperti itu. Kalau SD, Bu, kelas saya karena saya modul aja. Kalau saya pinjam kelas berarti saya mau membuat modul ajar dan saya tidak mengenal dekat seluruh karakter peserta didik di kelas. Oke, kita tekankan kembali. Sekolah inklusi, pendidikan inklusi ini kan tidak hanya untuk disabilitas, tapi untuk semua peserta didik, nggih Bapak Ibu, nggih. Jadi kenapa saya minta yang heterogen tadi? Karena dari situ kan sudah ada perbedaan kemampuan, perbedaan karakteristik belajar, metode belajarnya, gaya belajarnya, seperti itu. Jadi itu sudah memuat pendidikan inklusi seperti itu. Sudah dipahami, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan dari nomor 1 ini? Bu, kalau saya tetap pinjam kelas yang ada PD-PD-nya, monggo boleh, asalkan tidak membebani tugas Bapak Ibu. Pripun? Setuju? Bu, maaf Bu, Nggih. kalau misalnya kan di SMP nih, saya Nggih. di SMP ini mboten ngambilnya itu siswanya tidak dari satu kelas yang sama, tapi saya ngambil dari beberapa Oke. kelas, tapi biar heterogen gitu, jumlahnya misalnya 15 atau 20 orang tuh nggak apa-apa kan? Mboten napa-napa Ibu, boleh. Oh, nggih. Terima Ya. kasih Bu. Pokoknya tapi didesain itu satu kelas nih, misalkan Iya. kan pasti kita Nggih. ada pembukaan, selamat pagi, Nggih. Iya. kelas berapa, misal 7F apa 7 apa kelas 8 apa. Jadi memang itu kayak satu kelas gitu. Memang kelasnya itu ngonten. Tapi saya memberikan kelonggaran enggak apa-apa. Ngonten. Untuk pelaksanaannya Bapak Ibu atur piyambak ngonten. Pak Tri? Ibu, terima kasih. Nggih. Ya, percaya sama Anda. Tri mau menambahkan? Oke, Bu. Di kelas saya itu kan kalau PD-PD-nya kan di kelas 2, di kelas 2, Nggih. kelas 3 sama kelas 6. Yang saat ini saya kan tidak ada. Nggih. Tapi ada yang memang hambatan belajar saja. Apakah saya tetap di kelas 5 atau saya menyesuaikan di kelas 2 atau kelas 3, Bu? Kalau saran saya tetap kelas Bapak, karena Bapak pasti paham betul satu. Oke. Maksudnya karena sudah megang 1 semester ini kan, nggih. Jadi saya Oke. tetap pasti anak itu berbeda kok. Oke. Nggih. Yes, manual, Bu. Sarannya tetap di kelas 5 saja nggih Pak Tri. Oke, kita lanjut. Apakah kepala sekolah tetap melaksanakan listen study? Tetap nggih Bapak Ibu yang menjabat kepala sekolah bisa memilih kelas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk praktek. Kemudian bagaimana penerapan listen study pada guru BK? Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu kelas yang biasanya Bapak Ibu ajarkan untuk strategi dan metode. Jika menggunakan di luar modul, monggo, karena Bapak Ibu yang lebih paham mengenai metode, strategi, dan pendekatan pada mata pelajaran bimbingan konseling. Yang penting ada medianya, teknologinya. Pokoknya saya berharap media ajar yang Bapak Ibu gunakan
sedikit berbau teknologi, terserah. Kalau sudah yang mumpuni ya saya minta berbasis teknologi. Kalau belum bagaimana Bu? Pokoknya yang inovatif seperti itu. Yang bisa digunakan oleh seluruh Roti bakar kayak gitu mau. seluruh peserta didik. Mau Bu roti bakarnya Mau Bu? Bu, roti bakar saya Bu. Mau. Kirim dong, kirim. Wah, ini saya belum makan siang ya. Cocok Bu. Oke Bu Desi, monggo. Iya mau bertanya. Kan kebetulan saya GPK ya. Ya. Jadi nggak punya kelas sendiri. Saya mendampingi anak-anak atau biasanya itu saya pull out. Nah, kemudian saya yang pakai gimana ya Bu ya? Oke, kalau GPK gimana? Oke. Ibu, ABK-nya ada 1. Ada berapa Ibu? Bu Desi? Bu Desi mendampingi 1 atau berapa peserta didik? Desi masih mute? Hilang. Ya, Nggih, Ibu mendampingi bisa didengar? berapa peserta didik? Bu, suaranya tidak terdengar. Bentar. Desi? Apakah hanya di saya Biasanya yang satu tidak? kelas ada 2 siswa berkebutuhan khusus. Oke. Oke, Bu Desi, kasusnya sama dengan Bu Frien. Saya konsultasikan dulu, nggih. Daripada saya takut saya salah menjawab, akan timbul multi tafsir seperti itu. Ditunggu WA dari saya, nggih, Bu Iya. Desi. Oh baik, terima kasih Bu Terima kasih, Bu Riris. Desi. Oke. Ya Bu Riri, Kemudian, saya tunggu jawabannya. iya Bu. Prakteknya nggih, matur nuwun. Oke. Oke. Selesai Bapak Ibu. Hari ini ada yang mau ditambahkan, ditanyakan masalah listen study dulu. Oke, kalau tidak, Bapak Ibu Pangapunten Bu Riris. dalam Nggih, untuk saya kan kepala sekolah, nggih, berarti saya ada salah satu kelas yang mau saya observe. Terus saya menyesuaikan dengan mapel yang akan saya observe gitu. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Misalkan Ibu Iin sebelum kepala sekolah guru apa? Guru kelas Biasanya. 6. Oh, guru ya kan berarti guru kan bisa semua, maksudnya Ibu monggo kayak sereknya Bu Riri, saya sereknya matematika Bu, saya sereknya IPA, monggo nyamannya Ibu seperti apa ngonten. Siap Bu Riris, terima kasih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke. Cukup jelas. Jalan kita masih panjang ternyata. Iya. Oke, Bapak Ibu, nanti saya mulai melanjutkan menilai. Siapkan apa nggih? Yang kalau sudah yang lengkap, ya sudah nggih. Kalau yang belum, siap-siap menerima surat cinta saya. Saya tekankan lagi, Bapak Ibu, Bu Desi, jangan coret-coret yuk. Oke, Bu Titi. Oke, sebelum saya tutup, Bu Titi, monggo Bu Titi. Nggih, ngapunten Bu Riris. Terkait pembuatan video itu ya tentang karena kita kan berarti kan ada rencana pembelajaran itu. Apa ada kaitannya dengan yang sudah kita buat atau boleh baru nggih Bu Riris? Oke.
Kalau diskusi kan membahas secara keseluruhan proses dari Ibu mengajar. Kalau memang mau membetulkan yang sudah ada, monggo. Mau membuat modul ajar baru berdasarkan hasil diskusi Iya. untuk perbaikan, saya persilahkan. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Oke, Ibu Queen, monggo. Satu lagi yang tertinggal Bu Riris. Berarti saya ingin penekanan lagi nih untuk video itu pra, observe dan pasca gitu nggih. Refleksi ya. Ya nggih. Setelah observe, pasca nggih. Berarti 3 itu. Nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Nggih. Bu Riris, berarti langkah kita setelah mendapatkan pemaparan panjenengan, pertama membuat perencanaan dalam waktu dekat. Kedua, mungkin kita bisa mengeksekusi untuk mulai kalau hari Sabtu seminggu ini kan kita fokus membuat modul ajar lah, dalam arti membuat ubur rampenya. Kemudian mungkin Senin kita bisa diskusi untuk pelaksanaan persiapan tersebut. Mungkin Rabu, Kamis, Jumat kita baru action untuk pelaksanaannya tergantung situasi. Kemudian terakhir adalah refleksi gitu Bu nggih. Dan itu hasilnya laporannya diupload di 3.3.9 ya. 8. 3.38. Nggih kan nggih? 9 ya. 8, Pak. 8 Bu. Nggih, sorry, 8. Kita selesai di Iya. 8, Pak, 8. 8. Ya, nggih. Terima kasih Bu Riris. Iya, Bu Riris tanya lagi. Untuk diskusi teman sejawat itu nanti yang dipertanyakan modul ajar yang akan kita Gunakan untuk ngajar. gunakan itu ngajar itu ya, Bu ya. Itu saja yang didiskusikan, hanya itu saja, Bu. Nanti pertanyaannya secepatnya saya buatkan karena beberapa teman belum bisa ke 3.3 ya. Nanti saya kirimkan apa saja yang harus masuk dalam diskusi seperti itu. Itu minimal 3 ya, Bu ya. Minimal Harus 3 diskusi Ya, ada bab bersama 3. Oh iya, teman orangnya. sejawat. Ya, orangnya Ya, nggih, 3. minimal 3. Nggih, terus untuk yang di dalam kelas itu praktek ngajar itu teman sejawat boleh 1 aja ya, Bu ya, untuk TK ya. Oke, boleh angsal Iya, Ibu. nggih. Ini Soalnya khusus pas TK nggih nggih. Bapak Ibu nggih. Memang Bu, kalau TK itu gurunya pas soalnya Bu. Nggak ada penambahan guru, nggak ada dana untuk bayar. Nggih, Itu Bu. Bu, nggih. Nggih, pun. Terima kasih, Bu. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, Bu Riris, satu lagi. Berarti monggo. gurunya itu nggih mulai dari diskusi sampai observe tuh gurunya tetap itu nggih. Nggih, tetap. Kayak ibaratnya kan ini satu rangkaian. Kan lucu kalau tidak diajak diskusi, kita Diajak ajak observe. refleksi. Tidak kita ajak Refleksi tapi ikut diskusi di depan. pokoknya kan Nggak itu kan nyambung. satu rangkaian. Makanya saya tadi Bapak Ibu perlu memohon, ibaratnya kan kita yang nyuwun tulung untuk dibersamai seperti itu nggih. Berarti nanti Bu Riris ngirim format itu beserta instrumen untuk observasi Bu ya? Oke. Mungkin instrumennya dulu, baru kan kalau laporan tidak mendesak, Iya. kalau instrumen Mendesak. wawancara kan mendesak nggih. Mendesak. Nggih. Karena nanti target saya hari ini dan besok saya selesai menilai Bapak Ibu. Mungkin Dan nanti kita nilainya perlu- dulu, komennya saya menyusul ya Bapak Ibu. Nggih. Kan Dan kita biasanya cuma saya berarti cuma langsung, ada waktu 1 minggu Bu Riris ya. Kita cuma ada sebenarnya waktu saya 1 tuh minggu. harusnya besok itu saya harus selesai menilai karena saya memberikan kelonggaran. Kalau saya nilai Bapak Ibu pasti tidak bisa mengedit pekerjaan Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, tapi kan pada kenyataan Bu Riri, saya boleh nggak mengganti tugas saya boleh. Oh nggih, Bapak Ibu yang nanti lewat WA nggih, ternyata jurnal refleksinya Bapak Ibu itu tertimbun. Jadi ketika upload baru, yang lama hilang seperti itu. Walaupun saya secara rutin sudah cek, tapi tetap tertimbun. Nanti kita lanjut di WA. Saya mohon bantuannya.
Ibu bisa off cam kalau yang biasanya berhijab tidak berhijab. Oke, mohon maaf. Saya hafal betul peserta saya nggih. Mohon Maaf maaf, Ibu, Bu. saya mengingatkan. Sumpah. Iya. Oke, Kalau maaf, mama maaf, maaf. ditaruh link juga enggak apa-apa Bu, yang modul 1, 2, 3 pekerjaan kita kan kita kumpulkan tiap-tiap modul kan Bu. Kalau Oke. semua Bu Riris minta juga nanti kita bisa mungkin Nanti masukkan ada di draft. cara untuk menambahkan nanti, jadi bagi yang terbiasa pakai file nanti saya mohon Bapak Ibu kirim ulang nggih. Aduh, saya mohon maaf sekali lagi nggih atas Oh gitu ya. kekurangan saya Untuk semua mendampingi Bapak modul Ibu. ini, mulai dari modul 1. Nggih, Gitu yang nggih, Bu? refleksi, yang Mulai jurnal dari modul 1 refleksi. Nggih, khusus refleksi. Iya, berarti kan ada Nggih, 9. jurnal refleksi. nggih. Nggih. Kalau Bu saya terbiasa Oh, ngetik, ya sudah enggak apa-apa, saya meminta bantuan yang bisa membantu saya nggih Bapak Ibu nggih. Mohon maaf sekali lagi. Ibu Anggi, monggo. Selamat siang Bu Riris. Nggih. Ya, untuk pengumpulan yang jurnal refleksi itu apa harus minggu ini? Karena saya kemarin tuh ceroboh, Bu. Laptop saya kena ini air dari tumbler. Akhirnya ini masih diservis laptop saya. Dan Enggak kemudian masalah Ibu. Mboten napa-napa, pokoknya sampai kita selesai berarti 14 nggih. oh injih siap. Nggih. 14 Insya Allah sudah selesai. Desember. Nggih. Ya, Jika terima sudah kasih, Riris. tidak ada, saya akhiri nggih Bapak Yes, Ibu. bangun Bu Riris. Nggih. Karena kita sudah ada di modul 3, penghujung yang ternyata ujungnya masih sangat panjang. Saya doakan Bapak Ibu yang untuk terkhusus Bapak Ibu dilancarkan kegiatannya, dimudahkan Amin. kegiatannya, selalu diberikan kesehatan. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Saya ikut berbelasungkawa tadi, yang adik iparnya Sedo, saya ikut berbelasungkawa untuk yang putra-putrinya sedang sakit atau keluarganya sakit. Saya doakan semoga Semoga cepat lekas sembuh. sembuh. Bapak Ibu yang mau sharing atau apa japri di luar tugas, monggo untuk saya. Kemudian saya memohon setelah kegiatan ini ampun keluar dari WhatsApp group, saya menemukan keluarga baru, jadi kita tetap jalin silaturahmi. Saya rasakan kehangatan di kelas 135, kita jalin terus, kita saling Amin. berbagi praktik baik. Seperti itu untuk Bapak Ibu yang belum selesai tugasnya tetap semangat. Saya doakan diberikan semangat, kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan tugas. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah selesai tapi mau memahami teman-temannya. Saya undur duetnya. Terima kasih sekali karena tidak menimbulkan sebuah konflik seperti itu nggih Bapak Ibu. Aman Bu. Aman, oke, terima Aman, kasih. aman. Untuk mengakhiri, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu mau. Oke, saya stop share dulu. Sebentar. Untuk bersama Bu Riris. Oke, Pak Gali. Oke, Bapak Ibu harus mengucapkan banyak terima kasih Pak Gali. Terima Dari kasih yang Bu begitu Gali. sabarnya. Iya, Pak Gali, bukakan ini Pak Gali. Gitu. Terima kasih Pak Iya. Gali. Pokoknya the best Pak Galis. Ya, Siap, Pak Pak. Gali. Ya, monggo izin Bapak Ibu, mungkin saya ambil fotonya sebentar gitu. Oke, apa gayanya Bapak Ibu? Gaya Monggo, seperti salam kemarin. Monggo. Yang mana? Apa? Melesat. Melesat. Oke, melesat dulu Pak. Melesat. Melesat, melesat. Kanan apa kiri ini? Oke, kanan, maaf, maaf. Kanan mawon. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Monggo Bapak Ibu sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sekali Kok lagi, nggak 1, terasa 2, Pak Heli? Literasi, salam literasi, monggo. literasi monggo.
Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Matur sekalangkong Pak Gali, Bu Riris. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih Pak Terima Gali. kasih Pak Gali, Bu Riris, terima kasih Bu Riris. banyak. Sampai Sami-sami. sekali mendampingi Semuanya terima kasih semua Pak Bu Gali Riris, Pak dan Gali. teman-teman. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gali saya izin keluar. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Riri. Sehat selalu Pak Gali. Kirimkan rekamannya ya Bu. Nggih.